Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Berikut ini adalah sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 3 Oktober 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kejadian naas baru saja dialami oleh Bella, yang mana ia harus mengalami kecelakaan sehingga mobilnya terjun ke dalam jurang. Semua itu terjadi karena ulah Rianti yang dengan sengaja menyenggol mobil yang sedang dikendarai oleh Bella. Padahal sebelumnya Bella akan pergi ke tempat Darmawan untuk mengungkap sebuah kebenaran, yaitu soal pelaku yang telah mendorong Saleha ke sungai, yang mana orang itu adalah Dita. Namun kali ini Rianti justru telah berhasil menghalangi usaha Bella untuk memberitahukan kejahatan Dita pada Nando serta Saleha. Keadaan menjadi semakin memburuk ketika dokter menyatakan kalau kondisi Bella begitu sangat parah karena akibat kecelakaan yang menimpanya. Tulang rusuknya telah patah sehingga menusuk paru-parunya. Dan hal yang paling membuat Pak Rahmat semakin panik adalah jika kemungkinan Bella tak akan bisa bertahan lama. Mendengar penjelasan dari dokter seperti itu, tentunya Om Rahmat, Bu Siska, dan juga Ferdi begitu sangat syok. Terlebih dengan Bu Siska serta Ferdi. Dengan kejadian yang menimpa Bella, mereka berdua pastinya akan menyalahkan Saleha dan menuduh jika kecelakaan yang menimpa Bella itu adalah gara-gara Saleha. Semua itu karena sebelumnya Dita sempat memfitnah atau melempar kesalahan Rianti kepada Saleha. Yaitu jika sebelum kecelakaan terjadi, Bella berniat akan pergi menuju ke rumah Darmawan untuk menemui Saleha serta Nando. Di sisi lain, Bella yang tengah mengalami masa-masa kritisnya, ia sempat mengatakan serta meminta kepada Om Rahmat agar Saleha dan Nando bisa segera datang menemuinya. Mendengar itu, Om Rahmat tentunya langsung mengiyakan. Dan setelah beberapa saat kemudian, datanglah Nando juga Saleha. Mereka berdua begitu syok ketika mendengar kabar jika Bella telah alami kecelakaan, hingga membuat kondisinya menjadi semakin parah. Nando segera menuntun langkah Saleha menuju samping Bella yang terlihat sudah terbaring lemah. Di sana Bella berkata jika dirinya sudah tak sanggup lagi, dan kalau memang takdir mengharuskan ia pergi untuk selama-lamanya, maka dengan ikhlas Bella akan mendonorkan matanya untuk Saleha. Kakak dari Ferdi itu mengatakan kalau ia ingin mendonorkan kornea matanya untuk Saleha. Bella mengaku jika dirinya ingin melakukan itu semua sebagai permintaan rasa maafnya. Selain itu juga Bella mengatakan jika ia menginginkan Saleha bisa merasa bahagia. Karena sudah terlalu banyak penderitaan yang telah Saleha rasakan. Maka jika Bella bisa mendonorkan matanya, tentunya Saleha dapat melihat Nando kembali. Setelah beberapa saat kemudian, Bella pun akhirnya mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan mengetahui itu, dokter pun segera memanggil Bu Siska dan Ferdi untuk juga ikut masuk ke dalam ruangan. Tentunya dengan kejadian tersebut langsung menimbulkan luka serta kesedihan yang begitu mendalam. Suasana di ruang rawat pun seketika berubah menjadi isak tangis keluarga yang ditinggalkannya. Seperti Ferdi, Om Rahmat, dan juga Bu Siska, mereka bertiga langsung menangis dan berteriak histeris. Hatinya begitu hancur karena tak kuasa menahan rasa sedihnya. Ferdi juga terlihat begitu sangat emosional. Dirinya merasa belum ikhlas jika harus kehilangan kakaknya itu. Ia mencoba menggerak-gerakkan tubuh Bella dengan terus menangis. Tak hanya mereka bertiga saja, Saleha dan Nando juga tentunya tak kalah sedihnya. Saleha berpikir mengapa semua ini harus terjadi dengan Bella. Dan kalau sampai Bella mendonorkan matanya, pastinya akan ada segelintir orang yang tak akan menyetujuinya. Sehingga lagi-lagi pastilah Saleha juga yang menjadi sasaran kemarahan orang-orang tersebut. Setelah Bella dinyatakan meninggal dunia, suster pun segera membawa Bella untuk menuju ke ruang jenazah. Tampak Bu Heni, Om Rahmat, Ferdi, Nando, dan juga Saleha yang turut serta mengantarkan jenazah Bella. Selama mengantarkan, Bu Heni tak henti-hentinya menangis. Ia juga begitu sangat terpukul dengan kematian Bella.
Sementara itu, ketika Bu Siska dan Ferdi akan mengantarkan jenazah Bella, tiba-tiba saja Dita pun langsung menarik tangan Bu Siska. Di sana Dita memberitahukan satu hal yang belum diketahui oleh Bu Siska dan juga Ferdi, di mana Bella telah meninggalkan sebuah wasiat atau permintaan terakhirnya sebelum ia meninggal, yaitu ia akan mendonorkan matanya untuk Saleha. Betapa murkanya Ferdi ketika dirinya mengetahui soal kabar tersebut. Ferdi mengaku kalau ia sama sekali tak sudi jika sampai Bella mendonorkan matanya untuk Saleha. Begitu juga dengan Bu Siska yang langsung terlihat emosi. Ia mengatakan kalau semua itu tak boleh terjadi, apalagi jika Saleha sampai bisa melihat kembali. Dikarenakan kalau sampai Saleha bisa melihat kembali, maka bisa dipastikan rencana yang sebelumnya telah ia rancang semuanya akan gagal total. Di sisi lain, Ferdi yang sudah terlihat begitu saat emosi langsung pergi untuk menemui Saleha dan juga Nando. Ferdi tentunya akan meluapkan segala amarahnya tentang ketidaksetujuannya soal donor mata yang akan dilakukan oleh Bella. Sementara itu, di sisi lain, Nando yang sudah mengetahui kabar soal meninggalnya Bella langsung menghubungi Darmawan untuk memberitahukan kabar tersebut. Mendengar itu, tentunya Darmawan juga merasa kaget dengan apa yang terjadi dengan Bella. Selain itu, di rumah Darmawan juga terlihat ada Bara, Bu Sukma, serta Dani yang sedari tadi berada di sana. Bu Sukma mengatakan, padahal sebelumnya Bella berniat akan membongkar kejahatan Dita, yakni dengan membawa Gania sebagai saksi yang juga ikut terlibat. Namun kenyataannya, Bella malah harus mengalami kecelakaan, hingga menyebabkan kehilangan nyawanya. Tak hanya itu saja, Bara, Bu Sukma, Dani kembali dibuat syok setelah mendengar kabar dari Darmawan jika Bella akan mendonorkan matanya untuk Saleha. Semua itu seolah mengingatkan kembali kalau sebelumnya Darmawan pernah mengatakan pada Bara, jika syarat untuk transplantasi atau cangkok kornea mata itu adalah orang tersebut harus sudah meninggal dunia. Walaupun mereka berdua itu tak pernah terbayangkan jika Bella lah yang akan mengalami ini semua. Setelah mereka semua mengobrol panjang lebar, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan mengetahui tentang bagaimana kondisi di sana. Tentunya dengan perginya karakter Bella di sini akan berkurang satu orang yang selalu mendukung Saleha. Tapi apapun itu, semoga saja dengan meninggalnya karakter Bella akan hadir pengganti atau pemain lainnya yang pastinya bisa mengungkap semua kejahatan Dita, Rianti, dan juga Bu Siska. Karena tentunya teman-teman juga udah pada gregetan banget ya, sama ulah mereka bertiga itu yang sudah kelewat batas.